Rosi yang akan bersama dengan Anda tentunya dalam rangkaian Lintas Semarang Sore untuk edisi hari Selasa kali ini 21 Juni 2022. Dan seperti telah kami informasikan pendengar dan juga pemirsa, ini kami akan hadir untuk perbincangan sore hari ini bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Topik kita adalah fasilitas pelayanan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah. Dan di studio untuk sore hari ini sudah hadir dua narasumber yang siap untuk berbagi informasi bersama dengan kita. Kali ini ada Ibu Eri Diah Nurhidayah SH. Beliau ini adalah Kepala Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja atau BP3TK. Selamat sore Bu Eri. Selamat sore Mbak Rosi. Iya, apa kabar Bu? Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir. Nanti kita akan banyak berbincang untuk sore hari ini. Dan berikutnya pendengar, saya juga akan berbincang sore hari ini bersama dengan Bapak Mahrusiam SHMH. Beliau adalah mediator hubungan industrial ahli muda. Selamat sore Pak Mahrusiam. Selamat sore. Iya, kabar baik? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Semarang. Untuk Anda, pendengar dan juga pemirsa, ini tentunya juga akan kami undang untuk bersama dengan kami interaktif sore hari ini ya, ada di 02483166686 atau di 0816668686. Baik, langsung saja sore hari ini saya ke Bu Eri. Bu Eri, mungkin masih banyak yang belum terlalu familiar begitu terkait dengan BP3TK. Nah, ini sebetulnya fungsi atau wadah untuk yang seperti apa sih Bu? Mungkin silakan Bu Eri terlebih dahulu ini sebagai pembuka. Oke, siap. Terima kasih Mbak Rosi. Jadi BP3TK itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Jadi kami sesuai dengan visi dari pemerintah adalah bagaimana untuk terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan kesejahteraan. Jadi secara kelembagaan sebenarnya kita itu mungkin Bapak Ibu yang sudah usianya lebih dari 50 tahun atau lebih itu familiar dulu dengan P4D ya, P4D Panitia Penyelesaian Perselisihan waktu itu. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial, waktu itu secara kelembagaan itu juga ada perubahan Mbak Rosi. Terus tetapi pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan bagaimana agar secara fungsi bahwa penyelesaian perselisihan di tingkat provinsi itu harus ada. Jadi lembaga kita itu merupakan satu-satunya lembaga yang ada di seluruh Indonesia, cuma satu Mbak. Yang gitu. Ya hanya di UPT, Jawa Tengah ini saja. Iya, hanya ada di Jawa Tengah. Yang lain kemudian sudah menjadi PPHI ya Mas Mahrus ya, PPHI. Jadi kita merupakan lembaga satu-satunya UPT yang mengurusi kaitan dengan perselisihan hubungan industrial. Nah, ini sesuai juga dengan visinya Bapak Gubernur saat ini bagaimana negara itu harus hadir. Jadi kita fokusnya bagaimana menyelesaikan perselisihan karena ketenaga kerjaan itu merupakan fungsi yang sangat strategis. Jangan sampai kalau kondisi ketenaga kerjaan itu aman, insya Allah nanti banyak kondisi lingkungan kondisi di suatu wilayah itu juga aman. Jadi nanti berbanding lurus bagaimana ketika aman nanti banyak investasi masuk, itu juga salah satu harapannya seperti itu. Demikian ya Bu Eri ya. Baik, Bu Eri, sebelum saya ke Pak Mahrusiam begitu, Bu Eri, saya juga ingin tahu kategori perselisihan yang kemudian menjadi wewenang dari BP3TK sendiri ini yang seperti apa? Apakah ada semacam klasifikasi begitu ya, pengkategorian, ataukah semuanya apapun itu terkait perselisihan bisa diselesaikan di BP3TK ini? Jadi begini, memang terkait dengan perselisihan kita itu kan fungsinya bagaimana
memberikan konsultasi, verifikasi, kemudian bagaimana penyelesaian perselisihan. Tapi tidak semua. Tidak semua tidak ya, Bu. semua Baik. perselisihan itu masuk dalam UPT kita. Karena kita tahu bahwa mediator hubungan industrial itu kan ada di kabupaten kota. Kemudian mana sih verifikasi yang masuk ke kita kan gitu kan? Iya. Nah, itu yang di kabupaten kota tidak ada mediatornya. Nah, itu menjadi kewenangan dari BP3TK, itu yang pertama. Kemudian permasalahan yang sudah menjadi lintas kabupaten kota. Jadi dari sisi kelembagaan, misalnya ada cabang yang dari Kabupaten Semarang, ada juga cabang yang di Kota Semarang, misalnya itu kan lintas kabupaten kota. Itu juga menjadi kewenangan kita. Itu dari sisi kelembagaan. Kemudian dari sisi substansinya, misalnya perselisihan itu terjadi di Kota Semarang, terjadi di Kabupaten Semarang, itu kan juga lintas. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang merupakan pelimpahan. Jadi perselisihan yang dilimpahkan, baik pelimpahan dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian, ataupun pelimpahan dari kabupaten kota. Mungkin karena terlalu over ya di apa namanya? Terlalu banyak berarti terlalu secara banyak. kuantitas ya, Bu? Secara kuantitas baik. ya, bisa secara kualitas. Kemudian yang terakhir adalah perselisihan yang merupakan atensi dari gubernur. Jadi pekerja itu mengadukan ke gubernur, kemudian mendisposisi kita untuk menyelesaikan. Seperti itu Mbak Rosi. Baik, jadi Ya. ternyata ada pengkategorian, tidak semuanya kemudian masuk ke BP3TK, Ya. tapi ada tadi mulai dari lintas sektoral wilayah begitu ya, Bu. Ya. Kemudian juga tadi ada atensi dari gubernur, ini juga masuk salah satunya, termasuk juga jika di kabupaten atau kota tersebut tidak ada mediator Ya. yang menangani atau mungkin overload juga Ya. tadi secara Ya. kuantitas Ya. maupun secara kualitas. Ya. Nah, saya akan ke Pak Mahrusiam juga, Bu Eri. Nah, Pak, ini mungkin yang jadi pertanyaan gitu ya, baik pendengar maupun juga pemirsa YouTube dari RRI. Masalah-masalah apa yang kemudian ditangani begitu ya. Jadi ingin mengetahui yang sebetulnya bisa dimediasi sebagai mediator itu biasanya permasalahan apa, kasus apa yang mungkin bisa dicontohkan terlebih dahulu untuk sore hari ini yang banyak ditangani. Oke, kebiasaan yang ada itu yang selalu kita tangani tentang masalah PHK. PHK. Itu Baik. pasti sering seperti itu. Cuma kan di kita tidak hanya melulu pada PHK saja. Terkadang ada masalah mogok kerja, lockout, penutupan perusahaan, bahkan sampai penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan. Penahanan ijazah. Iya. Berarti cukup beragam ya sebetulnya Variatif. permasalahan Iya. itu ya, Bu Eri ya. Karena dari kita kan seakan-akan kita dilarang untuk menolak masalah yang masuk ke kita. Kan seperti itu. Minimal ketika ada warga yang mencurahkan mau berkonsultasi, kita harus hadir di situ dulu. Oke, baik. Jadi permasalahan beragam, tadi mulai dari PHK, kemudian ada penahanan ijazah juga, kemudian tadi juga disebutkan bahwasanya yang sering kali terjadi itu ya memang berkaitan dengan para pekerja yang mengadukan nggak boleh ditolak. Iya, Ini ya betul. laporannya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Mahrusiam, jenis pekerjaan yang kemudian boleh diajukan itu apakah perseorangan? Misalnya saya haruskah saya mempunyai serikat atau tergabung dalam paguyuban misalnya, ataukah secara perseorangan itu boleh sebetulnya melaporkan ke BP3TK? Yang boleh melaporkan bukan cuma pekerja saja, pekerja, gabungan pekerja, serikat pekerja, atau bahkan mungkin ke perusahaannya, pengusaha, boleh seperti itu juga. Apalagi kalau melihat dari Pak Gubernur kan juga membuka website pengaduan portal itu, terkadang malah yang melaporkan bukan hanya dari pihak pekerja ataupun pengusaha, tapi orang lain, masyarakat yang lain yang mungkin mereka itu paham kondisi masalah tenaga kerja dan melihat ada kegiatan usaha yang tidak normatif, dilaporkan ke Pak Gubernur. Itu banyak seperti itu juga. Baik, kalau
sebuah badan usaha yang ibaratnya itu tidak berbadan hukum, apakah juga bisa misalnya untuk seseorang yang punya usaha UMKM misalnya, tetapi tidak dalam naungan PT atau CV begitu, itu apakah bisa juga, Pak? Bisa. Oh, bisa. Yang penting ada hubungan kerja. Kan ada perintah, ada upah, ada pekerjaan. Apapun itu, ketika 3 kategori itu terpenuhi, misalkan ada di rumah makan, di toko kelontong, itu masih bisa kita tangani. Oke, cukup luas sebetulnya ya Bu Eri dan Pak Mahrus ya. Memang mungkin ada yang ingin ditambahkan Bu Eri? Jadi tadi saya hanya menambahkan, kalau kita melihat kriteria dari perusahaan itu tidak hanya badan hukum, jadi bukan badan hukum itu juga dianggap sebagai perusahaan. Jadi misalnya yang penting ada hubungan kerja. Hubungan kerja adalah kriteria hubungan kerja itu harus ada 3 unsur, ada upah, ada perintah, dan ada pekerjaan. Jadi tidak harus berbadan hukum. UMKM bisa. Jadi banyak juga kemarin kita juga menangani ya Mas, yang toko itu. Toko itu sudah sekian lama ternyata tidak bisa melangsungkan karena memang kondisi pandemi. Kemudian dia juga toko itu sudah cukup bagus sih sebenarnya. Akhirnya mengadu ke kita, sudah diselesaikan, sudah dari terjadi pihak kesepakatan. Tokonya ya Bu? Iya, Toko, betul. iya. Oke. Yang mengadu malah bukan dari pihak kerjanya, Bukan, dari toko. Oke. Itu toko itu ya saya pikir itu nggak besar ya, ya karena dia sudah tidak bisa melangsungkan tokonya karena kondisi COVID, ya sudah mengadu ke kita, kemudian kita fasilitasi dengan mediasi di tempat kita. Alhamdulillah terjadi kesepakatan atau persetujuan bersama begitu. Oke, baik. Ya, ini nanti kita akan lanjutkan Bu Eri dan juga Pak Mahrus. Ini nanti pendengar boleh gabung bersama dengan kita ya di 02483166686 atau di 08166668886. Tapi kita akan jeda dulu sejenak sebelum nanti kita akan lanjutkan perbincangan untuk sore hari ini. Untuk Anda yang penasaran, yang ingin tahu kasus-kasus seperti apa yang ditangani dan juga bagaimana solusinya, boleh silakan ya gabung bersama dengan kami untuk sore hari ini. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan Pro 1 RRI Semarang. Untuk sore hari ini saya masih akan melanjutkan tentunya perbincangan untuk sore hari ini bersama dengan 2 narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Ada Ibu Eri, kemudian juga ada Pak Mahrus. Saya mau ke Bu Eri terlebih dahulu. Walaupun ini sebetulnya terkait dengan mediasi, itu nantinya juga gak lari ke Pak Mahrus ya. Tapi saya mau ke Bu Eri dulu deh. Bu Eri, gimana memastikan untuk netralitas dari mediator? Karena kadang-kadang itu kan masyarakat ada yang beranggapan bahwasanya oh ya, ini jangan-jangan mediatornya nanti berpihak sama pengusaha bukan pada pekerja, misalnya demikian. Bagaimana dinas kemudian memastikan kepercayaan publik gitu ya, bahwasanya mediator kami itu yang memang netral begitu? Gimana Bu Eri? Siap. Jadi mediator kami alhamdulillah netral, Mbak. Netral. Nanti saya kita yakin, tanya ya. Oke, netral. Jadi kami juga tidak ada gratis, tidak ada biaya apapun. Jadi silakan monggo panjenengan kalau ada masalah perselisihan hubungan industrial, tentunya kami juga sesuai dengan ranah kewenangan kami juga. Tidak kemudian ketika masih di wilayahnya Kota Semarang, tentunya kami juga mengklarifikasi, kemudian oh ini wilayahnya Kota Semarang, maka kami anjurkan untuk ke mediator dari hubungan industrial di Kota Semarang. Tentunya kami masih berpegang pada itu juga karena itu sesuai dengan kewenangan. Tetapi terkait dengan netral, jadi ketika mediasi itu kan ditemukan ya antara pekerja dengan pengusaha. Iya. Kemudian nanti mediator kami itu kalau saya pikir ya itu sangat-sangat sabar, Mbak. Jadi bagaimana membujuki yang pihak pekerja, juga membujuki pihak perusahaan, kalau saya pakai istilah Jawa ya. Jadi memang sangat sabar. Oh ini ada permasalahan seperti ini, ya diselesaikan secara win-win solution kan gitu kan. Tetapi tanpa
sesuai dengan aturan, kemudian tidak kemudian win-win solution nanti salah satu pihak dirugikan, enggak. Karena ketika sudah tidak tercapai persetujuan bersama, tentunya kan ke anjuran. Iya. Jadi anjuran itu, nah kalau anjuran tentunya kita kembalikan kepada aturan. Di aturan sudah ada Dasarnya dijelaskan seperti apa ya, gitu ya, Bu, dasarnya ya. sesuai dengan Undang-Undang 2 2004, kemudian besarnya seperti apa itu sesuai dengan undang-undang kita terbaru ya, Undang-Undang Baik. nomor UJK, Undang-Undang nomor 11. 11 tahun 2020. Baik. Ya gitu. Iya. Itu terkait dengan netral. Tetapi saya jamin kita netral. Baik. Tidak ada kemudian memihak salah satu, enggak. Baik. Terus ini ada tambahan, Mbak. Di samping kami terkait dengan perselisihan hubungan industrial, Iya. kami juga ada tugas pokok fungsi kami Baik. terkait dengan perselisihan di bidang penempatan tenaga kerja. Penempatan, baik. Bu Eri, Baik. mohon maaf, Ya, ini oke. saya potong dulu Oke. sebentar, nanti akan kita lanjutkan karena ada telepon yang sudah masuk ya. Ini Oke, siap. ada dari Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur. Jauh ini. Jauh. Iya. Halo, selamat sore Pak Irwan. Selamat sore Mbak Rosi. Iya, Pak Irwan silakan. Ini ada Bu Eri, ada Pak Mahrus. Selamat siang Pak Irwan. Selamat siang. Selamat siang. Ini tentang ketenagakerjaan ya. Iya, betul. Silakan. Saya sedikit lah, kalau boleh saya atas nama tapi walaupun saya bukan sebagai seorang tenaga kerja pabrik ya bukan, tapi mungkin di sini saya menampung tentang masalah kalau bisa usul. Kalau Apa usulnya? tenaga kerja sudah keadaan nyaman, cobalah menteri itu jangan mengutak-ngatik dan sering bereaksi kan. Setiap tenaga sering demonstrasi dan lain sebagainya. Kalau posisi tenaga kerja sudah akan posisi nyaman, udah jangan utak-atik. Itu saya usul, mohon lewat Bapak dan Ibu narasumber di sini. Jadi sekali lagi tenaga kerja itu kan, apalagi kan sekarang kalau memang UMR-nya Bandung lah itu, Bandung Timur mungkin agak di bawah-bawah seperti di daerah-daerah yang lain di mana seperti itu. Nah itu usulan saya Pak Ibu ya, mohon disampaikan tenaga kerja dalam keadaan kondisi Baik. sudah nyaman, jangan utak-atik lagi bikin aturan. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Waduh, ini kaitannya dengan aturan. Mungkin Pak Irwan yang ada di Bandung Timur tadi menyampaikan, ini sedikit mengulas saja dari yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Jika para pekerja itu rasa-rasanya sudah dalam posisi yang nyaman, itu bagaimana? Kalau sudah, aturannya jangan dirubah-rubah lagi. Mohon untuk bisa bikin kondisinya tetap nyaman gitu, yang sudah dirasakan nyaman. Ada komentarnya? Silakan Bu Eri dulu deh. Matur nuwun Pak Irwan atas perhatiannya, atas komennya. Jadi seperti yang tadi kita sudah sampaikan bahwa kami ini sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Tentunya terkait dengan aturan memang sudah ada tupoksi sendiri-sendiri. Nah, Iya. kalau terkait dengan pembuatan aturan memang Pak Irwan bahwa itu menjadi tusinya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan itu kami hanya pelaksana, tetapi memang untuk kondisi ketenagakerjaan itu kan harmonis ya. Iya. Harmonis dan itu kadang sudah terjadi tapi aturannya belum mengikuti kan begitu. Ada yang seperti itu kasusnya, seperti kalau Gojek atau dan segala macam itu kan itu sudah terjadi tetapi aturan yang mengatur belum ada. Nah ini mungkin Kementerian Ketenagakerjaan, dan saya tidak bisa berkomentar lebih panjang lagi karena memang bukan menjadi ranah kami ya, tapi ini kondisi yang ada dan hal tersebut sudah pemerintah pusat ketika membuat aturan dan sebagainya tentunya sudah melalui kajian-kajian baik secara yuridis, secara sosiologis dan secara filosofis begitu. Baik. Pak Irwan. Iya. Begitu nih Pak Irwan ya. Baik. Saya tidak bisa berkomentar banyak. Iya. Apalagi kata nyaman itu sebetulnya relatif ya, Ya. Bu. Barangkali nyaman untuk saya, tetapi tidak nyaman untuk Bu Eri. Begitu juga sebaliknya. Misalnya kita perumpamakan begitu
begitu ya, karena relatif ini Pak Irwan. Terima kasih ya sudah gabung bersama dengan Pro 1 untuk sore hari ini. Sebelum nanti dilanjutkan, tadi sempat terjeda antara Pak Irwan tadi dengan informasi yang akan diberikan oleh Bu Eri, tapi kita harus jeda dulu sejenak sambil saya penasaran juga sebagai mediator. Nanti saya mau tanya ke Pak Mahrus ya. Tapi untuk Anda pendengar masih boleh bergabung, termasuk ini juga sudah ada yang masuk dari Gendis yang ada di Kaliwungu. Nanti akan saya bacakan ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama dengan Pro 1 Kanal Inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kembali lagi perbincangan sore hari ini kami hadirkan tentunya termasuk juga untuk pemirsa YouTube ya, yang juga menyimak ini nanti akan dijelaskan lagi terkait dengan pertanyaan tadi yang sudah masuk tapi belum saya bacakan. Saya mau ke Bu Eri dulu deh sebelum nanti saya bacakan dari Gendis yang ada di Kaliwungu. Bu Eri, tadi informasi sempat terjeda, terpotong begitu belum disampaikan. Ini apa Bu yang ingin ditambahkan bahwa bukan hanya terkait dengan perselisihan begitu ya untuk tenaga kerja, tapi juga menangani terkait dengan apa ini Bu, BP3 TK? Ya, terima kasih Mbak Rosi. Jadi BP3TK tadi sudah saya jelaskan terkait dengan perselisihan hubungan industrial. Tetapi ada substansi lagi yang kita urusi terkait dengan perselisihan penempatan tenaga kerja. Baik itu penempatan tenaga kerja dalam negeri maupun penempatan tenaga kerja luar negeri. Jadi kita melakukan penyelesaian perselisihan ketika pra penempatan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 di pasal 77 bahwa ada perselisihan di situ ketika misalnya perusahaan penempatan itu tidak melakukan penempatan sesuai dengan perjanjian penempatan. Nah, itu menjadi tugas kami untuk melakukan penyelesaian perselisihan di situ. Dan saat ini juga kita sudah ada PP nomor 22 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang 18 tahun 2017, tetapi ini konsentrasinya kepada TKI dari laut dan perikanan, dan di situ juga diatur ada perselisihan yang terkait dengan hubungan antara PMI ABK dengan mining agent, dan itu menjadi ranah kewenangan dari kami. Dan ada penyelesaian kasus juga menjadi ranah kami. Kami mengkoordinasikan antara pemerintah pusat maupun kadang kita juga berkoordinasi juga dengan KBRI untuk melakukan komunikasi terkait dengan penanganan kasus yang ada. Begitu Mbak Rosi. Jadi selain perselisihan begitu, penempatan, bahkan perannya ini juga BP3TK juga menangani terkait dengan hal ini. Apakah sesuai dengan perjanjian ataukah mungkin ada pihak-pihak yang kemudian melalaikan dari perjanjian yang telah dibuat begitu, ini bisa ditangani oleh BP3TK ya Bu? Iya. Baik. Saya ke Pak Mahrus terlebih dahulu. Pak, kalau soal sabar udah nggak usah diragukan lah ya. Tadi Bu Eri sudah katanya membujui sana sini gitu. Kemudian soal netralitas juga udah nggak perlu diragukan karena memang dari dinas, kemudian juga netral sudah dijamin. Tapi Pak, ada pertanyaan berikutnya. Ada di sebuah instansi kita sebut BPN begitu ya. Ini kan ada mediator pertanahan itu kan juga tersertifikasi. Nah, apakah di BP3TK sendiri untuk menjadi mediator itu juga ada sertifikasinya, Pak Mahrus? Ada ya? Saja kan posisinya untuk yang tadi Bu Eri pernah menyampaikan produk dari mediator adalah dua. Yang pertama anjuran sama PB, persetujuan bersama. Kalau persetujuan bersama, siapapun mediator boleh, walaupun itu belum terlegitimasi ataupun sudah boleh mengeluarkan. Kalau persetujuan bersama PB ya. Tapi kalau anjuran hanya boleh dikeluarkan oleh mediator yang sudah mempunyai legitimasi, yang itu dikeluarkan oleh kementerian. Oke, jadi putusan atau solusi yang disampaikan oleh mediator itu berarti sifatnya juga ada dua ya, Pak?
ada yang kemudian mengikat tadi yang disampaikan yang harus tersertifikasi begitu katakanlah ya dari kementerian, dan juga satu lagi persetujuan bersama tadi. Kalau yang PB itu tadi kita kan mengistilahkan kan PB. Iya, PB. Kalau PB itu kan mengikat pada dua belah pihak antara pekerja dan pengusaha. Tapi kalau yang anjuran itu merupakan sebuah tiket ketika tidak tercapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja ataupun luar pihak, itu kita mengeluarkan yang namanya anjuran. Itu sebagai syarat untuk mengajukan ke PPHI, ke pengadilan, seperti itu. Jadi sama halnya dengan kasus-kasus lain, meskipun sudah dimediasi, ada juga yang tidak ketemu mediasinya itu dari mediatornya, ada yang nggak ketemu juga gitu ya, Pak ya. Dalam artian harus tetap naik ke proses berikutnya, gitu. Iya. Ada ya, banyak ya. Karena mereka tetap bersepakat untuk tidak bersepakat, kan seperti Iya, itu. betul. Bersepakat untuk tidak bersepakat. Betul, iya. Baik, ini tadi akan saya bacakan yang dari Gendis yang ada di Kalibungu. Bagaimana kalau ijazah harus ditahan oleh pemberi kerja? Mau lapor atau tidak mau kasih ijazah, ujung-ujungnya nggak jadi diterima kerja. Solusinya bagaimana? Silakan. Nah, ini Untuk masalah ijazah itu hal yang menarik, dan itu Iya. Dilematis juga. Iya. Di sisi lain pekerja sebagai pihak yang ingin mencari pekerjaan, Betul. di sisi lain ada pengusaha yang juga mau mengamankan usahanya. Misalkan ketika posisi dari pihak pekerja itu dia ditempatkan di bagian yang keuangan dan sebagainya. Nah, ketika tidak ada jaminan seperti itu, ketakutan dari pihak pengusaha pastinya kan seperti itu, pengen usahanya semua lancar. Nah, apa sih yang boleh dijaminkan? Nah, sering kali aduan yang ada di gubernur juga seperti itu. Kalau kita sendiri untuk peraturan yang ada sampai hari ini, mohon maaf banget, belum ada satupun klausula yang redaksinya itu mengatakan pengusaha tidak boleh melakukan penahanan ijazah. Hanya saja kita ada dari gubernur, ada namanya surat edaran yang mengatakan pengusaha boleh melakukan penahanan ijazah maksimal 2 tahun, dan ijazah tersebut didapatkan atas inisiatif dari pihak pengusaha. Jadi pekerja didiklatkan atau disekolahkan lagi, dikuliahkan, itu boleh untuk tahan maksimal 2 tahun. Iya. Nah, untuk masalah pelaporannya banyak. Ada kanal macam-macam, ada di gubernur juga melalui portal lapor gubernur, Iya. ada di daerah setempat, di Kendal juga ada, atau lewat mediator, atau lewat provinsi juga dari BPDKTK, atau yang mungkin lebih ekstrim itu melalui Kanwilkumham. Biasanya kalau ada teman-teman pekerja yang seperti itu, kita arahkan ke sana. Karena posisi kalau kita kan ada yang namanya Jankomnas ya, yang kalau dari Kemenkumham itu mereka akan memfasilitasi, mengundang beberapa pihak, tidak cuma dari Disnaker saja, tapi dari biro hukum, dari akademisi, dari praktisi hukum juga. Lah, coba dibedah apa sih kasus yang ada, terus bagaimana solusinya, pemecahannya. Terkadang kondisi itu sampai berakibat pada posisi pengusaha, oh ya ternyata walaupun toh tidak ada aturan yang secara spesifik bilang seperti itu, tapi ada aturan yang lain yang tidak memperbolehkan pengusaha melakukan seperti itu. Misalkan dari perjanjiannya seperti apa dulu kita teliti dan sebagainya, ada nggak kalau seperti itu? Karena kan jelas kalau yang di Perdata kan ada pasal 13-12 Perdata, ketika kesepakatan ataupun perjanjian yang itu melanggar ketentuan di atasnya, otomatis kan batal demi hukum. Nah, makanya kalau yang dari Kanwilkumham pasti mereka akan mengumpulkan berbagai pihak, terutama dari akademisi, dari praktisi, untuk memberikan suatu fatwa. Oh, ini loh seperti kondisinya. Oke lah, di aturan nakar nggak ada, tapi di yang lain ada. Nah, biar enak seperti itu. Makanya silakan dari Gendis tadi bisa mengadu ke dinas tempat, bisa mengadu melalui portal lapor gubernur itu, ataupun ke Disnaker provinsi, ke BPDKTK. Iya. Seperti itu. Baik,
Oke, baik. Terima kasih ya. Ini cukup banyak yang bergabung bersama dengan kita sore hari ini. Saya harusnya akan jeda, tapi karena takut nanti nggak terjawab antusiasme dari pendengar, pemirsa ini cukup banyak. Saya akan langsung bacakan dulu dari Dika yang ada di Mataram. Apakah ada aturan yang untuk yang jelas mungkin ya untuk penalti jika kita resign sesuai kontrak yang ditentukan, karena penalti terkadang ditentukan sesuka pemberi kerja. Wah, ini detail sekali. Oke, pertanyaannya silakan Bu Eri atau Pak Mahrus, silakan. Oke, untuk masalah resign itu kan terkadang dari pihak pekerja juga tadi yang Pak Irwan ya, kenyamanan gitu. Yeah. Ketika ada satu pekerja yang nggak nyaman dengan kondisi perusahaan, pasti dia melakukan suatu kegiatan untuk bagaimana biar dia bisa keluar. Salah satu dengan resign. Yeah. Hanya saja terkadang kalau saya mau mengkritisi dari pihak pekerja juga mempunyai aturan bagaimana sih proses resign yang ada. Jadi tidak semata-mata undang-undang tenaga kerja itu full pada pekerja. Misalnya seperti ini, ketika ada perusahaan resign, dia dikontrak selama setahun, tapi pada bulan ke-6 dia harus resign, dia mau resign. Apa sih aturannya? Aturan yang ada di PP 35 di Undang-Undang Cipta Kerja itu siapapun para pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum waktunya berakhir harus mengganti sisa kontraknya. Nah, selama ini yang ada kan ketika posisi pekerja seperti itu seakan-akan nggak mau dirugikan. Padahal di situ jelas kalaupun ada kontrak yang belum selesai harus diganti. Cuma saja terkadang pihak pengusaha juga kasihan juga, masa baru bekerja 6 bulan kita tagih 6 bulan berikutnya. Nah seperti itu. Harusnya ya dirampungkan dulu kontraknya setahun, karena apa, di kontrak itu ada yang namanya uang kompensasi. Jadi pihak pengusaha kalau atur yang dulu ketika dia pekerja itu dikontrak oleh perusahaan itu cuma mendapatkan 13 kali gaji. Asumsinya yang 12 itu untuk 12 kali bulan berjalan, 1 kali gaji untuk THR. Aturan terbaru dan Cipta Kerja itu setiap tahun pengusaha wajib memberikan 14 kali gaji. Asumsinya yang pertama 12 kali gaji untuk per bulan itu berjalan, 1 kali THR sebulan, dan 1 kali upah untuk kompensasi. Hari ini pengusaha juga bingung kan? Setiap tahun mereka harus spelling dana itu ya. Mungkin kalau 1-2 orang selesai lah bisa. Tapi kalau ribuan, berapa M kan yang mereka harus kasihkan kan gitu. Itu wajib. Harus seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal penalti resign itu alangkah baiknya jadi dari pengusaha pun di kontrak awal sudah tertera dengan jelas. Ketika itu sudah dijelaskan kepada calon pekerja, maka calon pekerja juga mengetahui kemudian menandatangani dan itu artinya menyetujui begitu ya. Oke. Hukum bagi kedua belah pihak. Batasan servanda kan seperti itu. Oke, baik. Iya, kita harus jeda dulu sejenak, tapi pertanyaannya masih cukup banyak. Jadi sebentar Bu Eri dan juga Pak Mahrus, kita akan jeda dulu sejenak saja sebelum nanti saya kembali lagi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami sore hari ini. Masih juga perbincangan bersama dengan BP3TK. Ada Ibu Eri, ada Pak Mahrus, kemudian juga ini sudah ada pertanyaan. Saya jadi agak buru-buru karena sudah hampir jam 4 sore. Ini ada dari Wisnu yang ada di Semarang. Pertanyaannya, apakah perselisihan yang sudah masuk ranah hukum bisa diajukan juga ke BP3TK? Wah, ini kebalik alurnya atau memang coba mungkin ada kasus yang demikian. Bu Eri dulu deh sebelum nanti ditanggapi Pak Mahrus. Oke, ranah hukum di sini misalnya ranah hukum pidana atau bagaimana? Karena kalau kita sih di ranah hukum perdata ya. Kalau perselisihan itu di ranah hukum perdata. Mungkin pertanyaannya gini, kalau bisa saya tafsirkan pertanyaannya itu ketika sudah masuk ke PPHI kan begitu. Nah,
Atau bagaimana? Kalau sudah masuk PPHI tentunya kan sudah melalui mekanisme kita kan begitu, sudah melalui mediasi. Itu tadi kalau PPHI loh ya. Tetapi kalau ke ranah atau mungkin perdata. secara tiba-tiba ranah perdata kemudian sudah melaporkan ke kepolisian misalnya begitu, Bu. Jadi terkait dengan perselisihan hubungan industrial yang kita yang kita selesaikan itu adalah perselisihan hubungan industrial, bukan kaitannya dengan ini keperdataan, tetapi bukan perdata murni kan begitu. Jadi kalau perdata murni itu misalnya kayak jual beli dan sebagainya, itu kontrak dan sebagainya itu perdata murni. Tetapi kalau perselisihan hubungan industrial dalam hal ini adalah perselisihan terkait dengan ketenagakerjaan. Nah itu tentunya ketika perselisihan hubungan industrial itu ke PPHI, bukan ke pengadilan umum kan, pengadilan negeri. Di situ ada tindak pidana dan ada perdata kan begitu. Nah ini nanti harus kita bedakan. Jadi kalau yang dimaksud dengan PPHI tentunya itu sudah melalui mekanisme kita kan begitu. Tetapi kalau perdata tentunya kita tidak bisa kita pisahkan, makanya kita perlu konfirmasi dengan Pak Wisnu dari Semarang itu yang seperti apa konkretnya kan begitu. Nanti kalau misalnya ingin kejelasan bisa menghubungi kami lebih lanjut. Oh iya, barangkali dibutuhkan. Ini nomornya silakan dicatat ya pendengar. Di nomor HP-nya, nomor telepon, nomor kantor di 024 8316757 itu nomor telepon kantor, atau ke nomor HP juga bisa ya Mas. Di nomor HP di nomor saya juga bisa di 081 391 875 918, atau Pak Marus di nomor berapa Mas Marus? 0821 356 394 99. Oke, baik, mudah-mudahan ini sudah dicatat. Tapi jikalau belum, pendengar, nanti Anda bisa berkirim WhatsApp saja ke Pro 1 RRI Semarang. Nanti akan kami informasikan nomor-nomor yang tadi disebutkan oleh Bu Eri dan juga Pak Mahrus. Nanti akan kami teruskan kepada pendengar yang memang membutuhkan informasi lebih lanjut. Terima kasih ya untuk Pak Wisnu. Baik, ini kemudian ada lagi yang ingin bergabung dari Rahmat yang ada di Ungaran. Apakah ketidakpuasan penentuan UMK atau UMP juga masuk ranah BP3TK? Terkait dengan penyusunan UMK itu kan melalui mekanisme usulan yang ada di kabupaten kota. Itu menjadi ranahnya kabupaten kota dan ranahnya provinsi, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan itu nanti kan ditetapkan oleh Bapak Gubernur. BP3TK seperti tadi yang kami sampaikan bahwa tugas dari kami secara substansi, secara garis besar adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja. Jadi kalau puas atau tidak puas terkait dengan UMK menjadi ranahnya kabupaten kota yang kemudian di Pemprov dan ditetapkan oleh Bapak Gubernur, begitu. Baik. Iya, ada lagi pertanyaan kali ini ada dari Pak Yanto yang ada di Demak. Apa saja syarat untuk mengajukan penyelesaian perselisihan melalui BP3TK? Ini syarat-syaratnya untuk mengajukan apa saja ini? Silakan. Kalau melihat dari formulasinya, formalnya biasanya yang ada, aturan yang ada itu ketika ada perselisihan yang dicatatkan kita itu mesti minimal harus ada bukti konkretnya. Pertama, ada risalah bipartitnya, perundingan antara para pihak, pihak pekerja dan pengusaha. Ketika tidak terjadi kesepakatan, ada risalah bipartitnya, itu baru didaftarkan kita. Hanya saja terkadang sekali masyarakat kan mungkin tergesa-gesa, pengennya cepat dan sebagainya. Nah, yang kedua pengennya menyeimbangkan, karena terkadang dari proses bipartit tersebut hubungan kerja dan juga status antara pihak pekerja dan pengusaha nggak seimbang. Mereka minta tolong dong pemerintah hadir supaya seimbang antara pihak pekerja dan pengusaha seimbang. Nah, biasanya yang ada mereka konsultasi ke kita panggil.
kita panggil kedua pihak, kita kasih tempat, waktu, ruang, monggo silahkan. Siapa tahu dengan mereka ada di tempat yang netral, bukan di pengusaha, bukan di pabrik, bukan di perusahaan, dari pihak Vibes-nya pekerja akan itu berbeda betul. gitu ya. Oh, aku Iya. dibela oleh pemerintah dan sebagainya. Menyeimbangkan dulu lah antaranya posisinya pekerja dan pengusaha. Ya mereka ke kita, kita panggil, ayo silakan, rembukan dulu di sini aja lah. Nah, Oke, baik. Sayangnya Bu Eri, Pak Mahrus, kita tuh harus selesai sampai di sini. Ini mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi begitu ya, karena ternyata masyarakat juga banyak yang ingin mengetahui lebih dalam lagi ternyata Bu terkait dengan BP3TK. Tapi saya ingin closing statement begitu dari Pak Mahrus terlebih dahulu sebelum nanti ditutup oleh Bu Eri. Pak Mahrus, ada yang ingin disampaikan dulu untuk pendengar, apa yang dipesankan atau mungkin ada sedikit imbauan begitu sebelum nanti Bu Eri sebagai gongnya. Silahkan Pak Mahrus. Oke, jadilah pekerja yang cerdas, jangan takut. Jadilah pengusaha juga yang cerdas, dan jangan takut juga, karena apapun pemerintah akan hadir untuk menjaga kondisivitas, menjaga hubungan industrial yang harmonis di Jawa Tengah. Baik. Begitu. Antara pekerja dan juga pengusaha harus sama-sama jadi yang cerdas begitu ya, karena negara hadir, pemerintah hadir, ini khususnya juga melalui BP3TK. Baik, Bu Eri, ada yang ingin disampaikan untuk pendengar, untuk pemirsa ini silahkan. Harapan kita ya Mbak, terkait dengan kondisi masyarakat industri saat ini kan sudah menggeliat. Saat ini sudah menggeliat karena dan pemulihan akibat dari pandemi COVID. Nah, kita harapkan bahwa ketika sudah menggeliat segera pulih. Jadi pengusaha bisa segera melakukan pemenuhan hak dari pekerja, dan agar pekerja dan pengusaha itu menjaga kondisi hubungan industrial yang harmonis. Maksimalkan lembaga hubungan industrial yang ada di perusahaan, LKS bipartit misalnya. Jadi segala permasalahan itu diselesaikan secara internal, dan apabila sudah maksimal tidak bisa diselesaikan secara internal dan harus melalui mediasi tentunya tripartit, dalam hal ini pemerintah sudah ikut di dalam situ, itu maksimalkan untuk terjadinya kesepakatan atau PB. Setelah itu karena agar tidak mengganggu dari sisi produktivitas dari perusahaan. Kalau sudah perusahaannya tenang, tentunya produktivitas naik, dan itu harapannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan kesejahteraan pengusaha kedua belah pihak. Begitu Mbak Rosi. Terima kasih. Terima kasih Bu Eri, terima kasih juga Pak Mahrus sudah bersama dengan Pro 1 RRI Semarang, dan harapan kita bahwa masyarakat ini mengetahui kalau negara itu hadir di setiap langkah baik pekerja maupun pengusaha. Betul. Dan salah satunya ini tentunya melalui BP3TK yang dikomandani oleh Bu Eri. Dan terima kasih, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Bu Eri, Pak Mahrus, sukses sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan Ibu Eri Diah Nurhidayah SH dan juga Bapak Mahrus Syam SHMH terkait dengan fasilitas pelayanan penyelesaian perselisihan ketenaga kerjaan di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita berjumpa lagi tentunya di lain kesempatan. Selamat sore.